Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk tugas terkait implementasi single perceptron menggunakan Python. Nah, di sini dengan saya sendiri Ferdi Budiman Ramadan dan teman-teman saya Teguh Bagus Saputra dan Sri Mulyani. Nah, untuk sumber videonya itu sendiri di sini kita menggunakan dari YouTube Ridwan Ilyas. Untuk link video sumbernya juga sudah kita cantumkan di PT serta judulnya Coding Single Perceptron dengan Python keras Machine Learning 101 episode 4. Nah, di sini terdapat logika N. Gerbang logika N ini hanya menghasilkan output 1 jika semua inputnya berhasil bernilai 1. Nah, jika ada yang salah, satu inputnya bakalan bernilai 0, maka outputnya akan 0. Nah, contohnya di sini inputnya satu input 1 atau X1 1, lalu input kedua atau X2 sama dengan 1. Nah, outputnya 1. Nah, artinya di sini 1 karena kedua inputnya aktif. Lalu di sini untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0. Dia bakalan bernilai 0 karena salah satu inputnya tidak aktif. Nah, ketika inputnya 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, maka outputnya 0 karena ada satu input yang bernilai 0. Nah, di sini terdapat 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Karena kedua inputnya 0, maka outputnya di sini salah, harusnya 0. Lalu hubungan gerbang N dengan perceptron itu apa? Gerbang N ini bisa dibuat menggunakan perceptron dengan menggunakan rumus perceptron. Y sama dengan X1 dikali W1 atau bobot 1 ditambah input kedua dikali bobot kedua, lalu ditambah biasnya. Nah, kita punya contoh di sini. W1 atau bobot 1 sama dengan 1, lalu bobot kedua sama dengan 1, lalu nilai biasnya itu min 1,5. Nah, kita bakalan melakukan perhitungan di sini. Y, untuk mencari nilai Y atau outputnya, di sini kita menggunakan input 1, input 1. Nah, X1 nilai X1 yang sama dengan 1 ini dikali bobot 1, lalu ditambah nilai input 2 dikali bobot 2, lalu dikurang nilai biasnya. Maka terdapatlah hasilnya di sini Y sama dengan 0,5. Nah, karena hasilnya lebih besar, maka outputnya dia nilainya 1. Nah, lalu kita coba menggunakan input 1 dan input keduanya 0. Y, input pertama 1 dan bobot 1, nilainya 1 ditambah input kedua dikali bobot 1, bobot kedua, lalu dikurang 1,5 atau nilai biasnya. Nah, di sini dapatlah nilai outputnya min 0,5. Nah, karena hasil 0 lebih kecil karena hasilnya lebih kecil dari 0, maka outputnya 0. Lalu di sini import library-nya. Di sini kita pakai keras yang berfungsi untuk membuat dan berinteraksi dengan model neural network yang akan dibuat, lalu NumPy yang berfungsi untuk berinteraksi dengan data mentah yang akan diperlakukan array. Lalu di sini model sama dengan keras dan model sequential. Nah, di sini bakalan membuat modelnya
neural network dengan tipe sequential. Nah, sequential ini artinya layar-layar pada neural network yang disusun secara berurutan input dari input ke output. Nah, kemudian di sini keras layar dense set unit sama dengan 1, input set 2, ini artinya kode ini bakal kita gunakan untuk layer densenya atau full finely connected layernya, yang artinya semua inputnya akan terhubung ke neuron output. Nah, unit 1 ini artinya prediksi jumlah neuron outputnya. Nah, untuk 2 ini artinya model bakal menerima 2 input, contohnya X1 nilai tugas nih, lalu X2-nya nilai ujian. Jadi perseptron bakalan menerima 2 input data tersebut sekaligus. Nah, konsep matematikanya gimana? Nah, X1 dan X2 sama dengan input, lalu W1 dan W2 sama dengan bobot, B sama dengan bias, lalu Y-nya sama dengan output. Nah, kemudian model compile-nya ini kita gunakan untuk mengatur proses pembelajaran neural network-nya. Nah, fungsi optimizer ini untuk mengupdate bobotnya lalu memperbaiki nilai Y agar errornya semakin kecil. Nah, mean square error atau MSE ini digunakan untuk menghitung hasil prediksi dan jawaban sebenarnya menggunakan rumus MSE. Nah, di sini untuk proses trainingnya, inisiasi bobot acak. Nah, saat model pertama kali dibuat, keras akan memberikan nilai bobot atau Y-nya secara acak, lalu nilai awalnya bakalan digunakan sebagai titik awal pembelajarannya. Nah, contohnya di sini W1 sama dengan 0,1, lalu W2 1,2, lalu nilai biasnya 0. Nah, fungsi bobotnya ini W1 bobot untuk input X1 dan B2 untuk bobot input X2. Nah, biasanya bakalan bantu model menghasilkan output lebih fleksibel gitu. Lalu forward pass input dikalikan dengan bobot lalu dijumlahkan. Nah, pada tahap ini input akan dikalikan dengan bobotnya masing-masing lalu dijumlahkan dan ditambah bias untuk menghasilkan prediksinya. Nah, dengan pakai rumus yang tadi, Y sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 lalu ditambah nilai biasnya, ditambah B atau bias. Nah, untuk perhitungan lossnya, selanjutnya perhitungan loss. Nah, setelah menghasilkan prediksi tadi, model akan menghitung errornya menggunakan fungsi loss. Lalu bakalan mengupdate bobotnya dan perbaiki menggunakan SGD atau stochastic gradient dense, yang akan memperbaiki bobot dan biasnya agar errornya semakin diperkecil. Nah, kemudian epoch atau pengulangan. Nah, proses di trainingnya tadi akan diulang berkali-kali. Ini yang disebut sebagai epoch. Nah, di sini sebagai contoh epochnya sama dengan 1000. Nah, artinya model bakalan belajar sebanyak 1000 kali. Nah, di sini kita punya contoh perhitungan trainingnya. Diketahui X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, lalu W1 sama dengan 0,1, W2 0,2, dan nilai biasnya sama dengan 0. Nah, di sini kita melakukan forward pass atau proses penghitungan outputnya. Nah, X1 ini nilai yang bernilai 1 tadi dikalikan dengan bobot W1 yaitu 0,1 sehingga hasilnya 0,1.
Lalu kemudian input keduanya bernilai 1, lalu kita kalikan dengan W2 yang itu 1,2 sehingga hasilnya 1,2. Lalu kita tambah nilai IPOS-nya yang 0. Jadi diperolehlah hasilnya Y atau output sama dengan 1,3. Nah, lalu cara perhitungan loss-nya seperti ini. Nah, setelah model kita hasilkan prediksi, seterusnya kita menghitung loss menggunakan loss atau error. Kita pakai rumus MESE atau mean square error. Nah, target sebenarnya kita di sini punya target sebenarnya 1. Lalu sedangkan hasilnya kita prediksi model adalah 1,3. Nah, selisih antara targetnya ini dan prediksi yaitu negatif 0,3, kemudian dikuadratkan sehingga errornya dapatlah hasilnya di sini errornya sebesar 0,09 yang didapat dari perhitungan 1 dikurang 1,3 kuadrat. Oke, di sini kita akan masuk ke codingannya. Nah, ini tabel logika N, 2 input, seperti yang kita jelaskan di PPT tadi. Oke, kita jalankan fungsi ini. Nah, tujuannya di sini kita import library-nya, lalu kita buat model perseptronnya, lalu atur model trainingnya neural network. Oke, kita lanjut. Lalu di sini kita punya input berupa array 1,1, 1,0 array baris kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kita isi target outputnya sehingga menghasilkan output 1,0,0,0. Nah, di sini model summary ini kita gunakan untuk melihat struktural neural network-nya. Jadi outputnya menampilkan jumlah layernya, lalu jumlah neuronnya, dan jumlah parameternya. Nah, di sini kenapa parameternya itu 3? Karena W1 sama W2 lalu bias. Nah, totalnya 2 bobot ditambah 1 bias. Nah, sehingga dapatlah 3 parameter. Jadi fungsi bias ini membantu untuk menghasilkan outputnya supaya lebih fleksibel nantinya. Nah, lalu di sini kita training modelnya. Ini kita bakalan training modelnya. Nah, tujuannya codingan ini kita gunakan untuk melatih neural network-nya. Nah, di sini kita hasilkanlah nilai loss-nya berapa, bobotnya, bobot barunya, lalu modelnya yang lebih akurat kita dapatkan di sini. Kemudian kita testing modelnya menggunakan data sama dengan 1. Nah, ini kita bakalan gunakan untuk menguji modelnya.
menggunakan data baru. Nah, 1,1 ini artinya input textingnya X1 sama dengan 1, lalu X2 sama dengan 1. Nah, modelnya menggunakan bobot hasil trainingnya yang ada tadi, lalu bias hasil trainingnya. Kemudian model predict ini kita gunakan untuk menghasilkan prediksinya. Nah, kenapa di sini hasilnya 0,7? Nah, hasil artinya mendekati 1. Nah, dia tidak mendekati 1 itu karena masih ada loss, error atau toleransi pembelajarannya. Nah, jika dibulatkan maka hasilnya menjadi 1. Lalu di sini kita gunakan untuk melihat bobotnya setelah training. Nah, di sini prosesnya W1, W2 lalu biasnya kita ambil, maka hasil output programnya di sini W1 atau bobot 1, lalu bobot kedua sama dengan 0,50, lalu di sini nilai biasnya 0,2, min 0,2. Artinya neural network berhasil belajar dari data training. Nah, kemudian sini kita gunakan tabel data untuk 3 input. Nah, ini kita gunakan untuk membuat dataset baru menggunakan perhitungan matematika sederhana. Nah, dataset ini kita gunakan agar neural networknya belajar menemukan polanya. Sini kita pakai 2 input. Nah, ini untuk input pertama, input kedua, lalu target outputnya. Nah, targetnya ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari Y sama dengan X1 dikali 2 ditambah X2 dikali 4. Nah, setiap 1 kali bakalan dikali 2 dan setiap 2 kali bakalan dikali ke 4. Lalu di sini kita pakai ini kita gunakan untuk membuat folder perceptron baru seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini untuk menerima 2 input lalu 1 output perceptronnya. Nah, keras kuental ini kita gunakan untuk membuat neural network berurutan. Lalu density unitnya kita pakai untuk menerima 2 input lalu menghasilkan 1 output. Nah, optimizer ini kita gunakan untuk menghitung error prediksinya menggunakan rumus MSA. Nah, di sini kita bakalan tampilkan bobot awalnya. Sebelum kita lakukan training. Nah, ini untuk bobot awalnya. W1 sama dengan 1, W2 min 4, lalu biasnya di sini 0. Nah, bobotnya di sini acak karena neural networknya belum belajar. Lalu di sini kita lakukan training model. Nah, 1000 epochs ini dia bakal melakukan perulangan sebanyak 1000 kali. Sedangkan XS ini kita gunakan untuk input trainingnya, lalu YS-nya ini jawaban benar atau targetnya. Nah, untuk proses trainingnya ini kita sudah jelaskan tadi di PT menggunakan
menghitung prediksi menggunakan Y sama dengan W1 dikali W2, X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah biasnya. Nah, di sini dia bakalan menghitung errornya menggunakan rumus MSE. Lalu dia bakalan update terus menerus bobotnya menggunakan SGD. Nah, sehingga dia bakalan melakukan perulangan secara terus menerus hingga 1000 kali. Kemudian dia nanti bakalan menghasilkan nilai lossnya, bobotnya, lalu modelnya yang lebih akurat. Nah, setelah kita lakukan training, nah di sini kita dapatlah nilai lossnya, dia jadi lebih kecil. Kemudian kita training model kedua, testing, kemudian kita lakukan testing untuk model kedua. Nah, di sini kita gunakan untuk menguji modelnya. Data sama dengan 1,3. Di sini artinya X1 sama dengan 1, lalu nilai X2-nya sama dengan 3. Jadi perhitungannya bakal melakukan sini Y sama dengan 1 dikali 2 tambah 3 kali 4, sehingga hasil yang mendekati atau benarnya dapatlah 14,1. Nah, hasil prediksinya mendekati 14. Nah, artinya neural network berhasil mempelajari pola data trainingnya. Kemudian WAX model GetWAX ini kita gunakan untuk melihat bobot akhirnya setelah kita melakukan proses trainingnya tadi. Nah, sini kita dapatlah modelnya mengambil W1 dan W2-nya. W1 1,9, lalu W2-nya sama dengan 4. Artinya di sini mendekati 2. Dan nilai biasnya di sini kita dapatlah 0,1. Nah, jadi kita berdasarkan program ini kita mengimplementasikan single perceptron menggunakan keras, lalu neural network kita latih menggunakan data logika N dan dataset matematika sederhana. Nah, kemudian kita lakukan proses training sebanyak 1000 epoch. Nah, modelnya setelah kita berhasil jalankan, dia memperbaiki bobotnya secara bertahap. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.